Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara tetap dalam berkat Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan pada satu minggu yang telah kami lewati dan mengawali hari-hari pada sepanjang minggu yang baru ini. Berkati kami dengan kepekaan akan pimpinan Tuhan dalam berbagai aspek hidup kami. Dan Roh Kudus, kami mohon pencerahan-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan. Demi nama Putra-Mu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita minggu ini, melepas beban yang dilematis. Teks kami kutip dari Kejadian pasal 13, ayat 8 hingga ayat yang ke-13. Dan saya akan membacakan dari Kejadian 13, ayat 8 dan 9 saja. Berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ikatan kekerabatan yang kuat kadang-kadang dapat menjadi penghalang secara rohani untuk kita bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dan ini terjadi ketika Abram menaati Terah ayahnya lebih daripada Tuhan. Imannya tidak berkembang, jiwanya kering karena tidak ada firman, dan hidupnya sia-sia selama di Haran. Setelah Terah ayahnya mati, Tuhan berfirman kembali dan memerintahkan Abram untuk meninggalkan Haran dan meninggalkan sanak saudaranya. Melanjutkan perjalanannya ke tanah Kanaan, Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Memang Lot menjadi dilema bagi Abram, karena Lot selalu bersama-sama, sejak dari Ur Kasdim hingga menetap di Haran. Kalau Lot ia tinggal di Haran, ia khawatir kalau terjadi sesuatu ia tidak dapat membantunya. Tetapi di satu sisi, ia ingin menaati Tuhan sepenuhnya. Akhirnya ia putuskan berdasarkan rasa kasihan. Dan ia memperkenankan keponakannya itu untuk ikut bersamanya. Memang, akibat ketidaktaatannya ini, Abram tidak pernah ketahui. Bahkan setelah ia diusir dari Mesir dan kembali ke Kanaan pun, ia pikir semuanya baik-baik saja. Namun setibanya di tanah Kanaan, mereka memasang kemah untuk tinggal bersama-sama, maka terjadilah pertengkaran antara gembala-gembala Abram dengan gembala-gembala Lot, karena ternak mereka terlalu banyak dan tidak sebanding dengan tersedianya rumput di daerah penggembalaan mereka. Akhirnya mereka berebut dan bertengkar satu sama lainnya. Pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi ini sangat mengganggu ketenteraman hidup Abram. Dan Abram tidak mau berlarut-larut kehilangan hal yang terpenting dalam keluarganya, yakni hidup dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Terlalu mahal harga yang harus ia bayar kalau ia tidak menaati Tuhan lagi. Dan melalui cara inilah Abram diingatkan firman Tuhan untuk meninggalkan sanak saudaranya. Oleh karena itu ia mengambil keputusan untuk berpisah dari Lot. Ini juga merupakan solusi untuk mengakhiri konflik yang dapat merusak persaudaraan mereka. Kata Abram kepada Lot, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Pisahkanlah dirimu daripadaku. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tawaran Abram kepada Lot keponakannya ini dengan memberi kesempatan untuk memilih daerah yang ia inginkan terlebih dahulu, mencerminkan karakteristik yang ada pada sosok Abram. Yang pertama, Abram mengasihi Lot dan keluarganya. Yang kedua, Abram orang yang murah hati. Ia juga rendah hati, tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan ia rela mengalah demi kebaikan bersama. Dan lebih dari sifat-sifat tersebut, ini merupakan ekspresi iman Abram yang menunjukkan kepercayaan penuh pada janji Tuhan yang akan memberkatinya dimanapun ia berada ketika ia mengizinkan Tuhan memimpin hidupnya. Setelah Lot pergi ke lembah Yordan, daerah subur yang ia pilih, Tuhan berfirman kembali pada Abram. Inilah yang menyegarkan jiwanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah cara hidup yang Tuhan kehendaki bagi kita. Menaati firman-Nya sepenuhnya dan rela melepaskan diri dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Hasilnya, ketika diterpa oleh badai dan gelombang pencobaan, kita akan tetap tegak berdiri seperti rumah yang didirikan di atas batu. Saudara-saudara, saya melayani seorang pemuda yang dewasa rohani dengan pekerjaan yang prospektif. Ia berpacaran dengan gadis seiman yang dokter spesialis kecantikan. Ayah gadis ini cukup berada. Ketika merancang pernikahan, si gadis memintanya menyewa hotel berbintang 4 atau 5 dan minta hadiah sebuah mobil sedan yang cukup mewah. Sang pacar tidak keberatan. Tetapi ketika mematangkan rencana pernikahan bersama keluarga kedua belah pihak, calon ayah mertua minta sebuah mobil mewah dan menyerahkan semua biaya pesta pernikahan kepada si pria. Dari sisi finansial, orang tua maupun dirinya mampu. Tetapi dari sisi lain, dia melihat aspek yang jauh dari nilai Kristiani, yakni keserakahan. Kemudian dia sharing dengan kami berdua dan mohon saran dan doa dari kami. Saya sampaikan supaya ia mengamati secara objektif sifat pacarnya ini lebih jauh. Dan saya berkata kepadanya, semoga karakternya berbeda dengan sifat ayahnya. Sebab yang akan kamu nikahi nanti pacarmu itu. Dan karakter akan dia bawa seumur hidup. Memang Tuhan dapat merubah karakternya. Tetapi kita tidak tahu kapan dan berapa lama. Coba kamu amati beberapa waktu lagi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ini merupakan peristiwa yang dilematis yang dia hadapi. Di satu sisi mereka berdua saling mencintai, terlebih lagi dia sangat mencintai pacarnya. Tetapi dari sisi lainnya, orang tua si gadis, orang yang tamak. Setelah beberapa bulan ia mengamati karakter pacarnya itu, ia memutuskan hubungan dengannya dengan hati yang terluka. Ketika sharing lagi dengan kami, ia sampaikan bahwa karakter pacarnya tidak berbeda dengan ayahnya. Terlebih lagi, pacarnya tidak suka kalau ia ajak pelayanan dan tidak minat terhadap perkara-perkara rohani. Yang penting, setiap hari Minggu pergi ke gereja saja, itu sudah cukup. Itu kata pacarnya. Beberapa hal yang dapat kita terapkan dari renungan minggu ini. Yang pertama, pekalah terhadap pimpinan dan arahan Tuhan melalui berbagai sarana dan cara yang dipakainya. Yang kedua, berani mempercayai Tuhan dan firman-Nya tanpa ragu. Yang ketiga, taati firman Tuhan tanpa kompromi. Dan yang terakhir, peka dalam menilai segala sesuatu
dari sudut pandang firman Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami terima. Ajar kami untuk peka dan taat pada pimpinan-Mu pada sepanjang minggu ini. Berkati aktivitas kami sebagai pelajar, mahasiswa, profesional, pebisnis, pensiunan. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, yang bergumul untuk menemukan pasangan hidup. Jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Bertobatkan mereka yang hidup dalam dosa, dan lepaskanlah mereka dari yang jahat. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.